Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya yang mungkin menonton video ini, dan Bapak Anco selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang logika dalam filsafat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Filsafat Ilmu saya. Materi yang akan saya jelaskan, yang pertama logika sebagai esensi dari filsafat, yang kedua manfaat logika dalam pengembangan ilmu, dan yang ketiga macam-macam logika, serta yang keempat ada proposisi, logika, dan objektivitas. Secara etimologis, logika berasal dari bahasa Yunani kuno, logos yang artinya ucapan, kata, akal budi, dan ilmu. Dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang diutarakan pertimbangan akal atau pikiran mengenai kata, percakapan, dan bahasa. Dapat kita simpulkan, logika adalah hasil pertimbangan akal dan pikiran yang diutarakan melalui kata yang dinyatakan dalam bentuk bahasa. Logika menurut bahasa adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan melalui bahasa. Logika juga merupakan salah satu cabang dari filsafat. Logika sebagai ilmu pengetahuan. Logika adalah sebuah ilmu pengetahuan di mana objek materialnya adalah berpikir dan objek formal logikanya adalah berpikir yang ditinjau dari sisi ketepatannya. Logika sendiri disebut sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk bisa berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Logika dilihat dari waktunya. Logika tradisional atau klasik adalah sistem ciptaan Aristoteles yang berfungsi untuk menganalisa bahasa, sedangkan logika modern berusaha menerapkan prinsip-prinsip matematik terhadap logika tradisional dengan menggunakan lambang-lambang non-bahasa. Dengan demikian, keduanya berkaitan erat satu dengan yang lain. Oleh karena itu, memahami kedua macam logika dengan baik merupakan bantuan yang sangat besar dalam berpikir yang teratur, tepat, dan teliti. Secara singkat, manfaat logika dapat dikategorikan sebagai berikut. Logika menyatakan, menjelaskan, dan mempergunakan prinsip-prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam semua lapangan ilmu pengetahuan, bahkan seluruh lapangan kehidupan. Logika menambah daya berpikir abstrak dan dengan demikian melatih serta mengembangkan daya pemikiran dan menimbulkan disiplin intelektual. Logika mencegah kita tersesat oleh segala sesuatu yang kita peroleh berdasarkan autoritas, emosi, dan prasangka. Logika meningkatkan kesadaran manusia akan pentingnya kebenaran sehingga menghindari kesalahan. Logika juga membuat manusia dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang palsu. Logika membantu orang untuk berpikir lurus, tepat, dan teratur. Karena dengan berpikir demikian, ia dapat memperoleh kebenaran dan menghindari kesesatan. Kemudian ada macam-macam logika. Yang pertama logika alamiah. Maksud dari logika alamiah adalah proses kerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan berbagai kecenderungan yang subjektif. Jenis logika ini dimiliki manusia sejak lahir dan dapat dipelajari dengan proses belajar dan penerapan dalam kehidupan nyata. Yang kedua ada logika kodratiah. Logika ini ada pada setiap manusia karena kodratnya sebagai makhluk rasional. Dengan akal budi, manusia dapat bekerja menurut hukum-hukum logika entah secara spontan atau disengaja. Dan yang ketiga ada logika ilmiah. Maksud dari logika ilmiah adalah kinerja nalar manusia yang mempertajam pikiran dan akal budi manusia. Dengan adanya logika ilmiah ini, maka akal budi manusia dapat bekerja dengan lebih tepat, teliti, mudah, dan aman, sehingga terhindar dari kesesatan berpikir atau setidaknya mengurangi kemungkinannya. Selanjutnya ada penalaran. Penalaran adalah cara menggunakan nalar, pemikiran, atau cara berpikir logis dengan ciri masing-masing yang saling berhubungan satu sama lain sampai pada simpulan atau memperoleh pengetahuan baru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penalaran adalah
hal yang mengembangkan atau mengendalikan sesuatu dengan nalar bukan dengan perasaan atau pengalaman. Penalaran deduktif adalah proses menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus. Nilai kebenaran dalam penalaran deduktif bersifat mutlak, benar atau salah, dan tidak keduanya bersama-sama. Umumnya, penalaran deduktif mengambil kesimpulan secara logis, berdasarkan premis yang ditemukan. Premis adalah asumsi, pemikiran, dan landasan kesimpulan yang dianggap benar. Macam-macam penalaran deduktif diantaranya yang pertama ada silogisme. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Contohnya premis mayor, jika hujan saya naik beca. Premis minor, sekarang hujan. Maka konklusinya adalah saya naik beca. Yang kedua ada entimen. Entimen adalah penalaran deduksi secara langsung dan dapat dikatakan pula silogisme premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sama-sama sudah diketahui. Contohnya proses fotosintesis memerlukan sinar matahari. Pada malam hari tidak ada matahari. Pada malam hari tidak mungkin ada proses fotosintesis. Kemudian penalaran induktif. Penalaran induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum. Penalaran induktif biasanya mengambil kesimpulan dari premis umum seperti pengamatan, data, atau fakta. Kemudian mengambil kesimpulan dengan spesifik atau hipotesis. Contohnya, hewan membutuhkan makanan, tumbuhan membutuhkan makanan. Manusia membutuhkan makanan, maka kesimpulannya setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Selanjutnya, perbedaan deduktif dan induktif. Dalam bukunya Filsafat Ilmu, Suwardi Endraswara menjelaskan perbedaan deduktif dan induktif sebagai berikut. Induktif, proses pemikiran dari sesuatu yang khusus kemudian disimpulkan kepada umum. Sementara deduktif, proses pemikiran dari sesuatu yang umum kemudian disimpulkan kepada yang khusus. Kesimpulan bersifat generalisasi dan sintesis. Kesimpulan deduktif bersifat analitis. Kemudian penalaran induktif bersifat probable dengan lainnya dan bergantung kepada alasannya. Penalaran deduktif bersifat sahih dengan relevansi premis yang ada. Penalaran induktif tidak siap dipakai untuk menjelaskan deduktif. Penalaran deduktif adalah tonggak penalaran untuk perkembangan keilmuan. Selanjutnya, proposisi, logika, dan objektivitas. Proposisi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang bernilai benar atau salah, atau pernyataan yang terstruktur untuk mencapai sebuah simpulan. Dalam logika, proposisi mempunyai 3 unsur, yaitu ada subjek, predikat, dan penghubung. Dalam logika dikenal dalam 2 macam proposisi menurut sumbernya, yaitu proposisi analitik adalah di mana predikat mempunyai pengertian yang sudah terkandung pada subjeknya. Contohnya panda adalah hewan. Yang kedua, proposisi sintetik adalah proposisi predikat mempunyai pengertian yang bukan menjadi keharusan bagi subjeknya. Contoh, salak itu asam, kopi itu manis. Objektivitas adalah sikap yang tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi atau golongan di dalam pengambilan keputusan. Cirinya, ilmu menunjukkan pada keharusan untuk bersikap objektif dalam mengkaji suatu kebenaran ilmiah tanpa melibatkan unsur emosi atau kesukaan atau kepentingan pribadi. Contohnya seperti keberhasilan ilmu pengetahuan alam membuat banyak orang memandangnya sebagai model ideal ilmu. Proposisi dalam logika akan membangun sebuah kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah yang logis ditandai dengan hadirnya objektivitas. Ketiga hal ini saling berhubungan dalam suatu kebenaran ilmiah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kurang karena keterbatasan pengetahuan, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dari cara penyampaian saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.